teks berita. Ustazah yakin kalian tentu sudah tidak asing lagi kan dengan teks berita? Nah, sekarang kita akan mengupas lebih dalam mengenai teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan suatu peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi, menyangkut kepentingan umum, dan disiarkan melalui media massa. Perlu kalian ketahui bahwa teks berita ini sifatnya fakta atau harus ditulis sesuai dengan apa yang terjadi. Berbeda halnya dengan jenis teks yang sudah kalian pelajari di kelas 1, seperti teks cerita fantasi dan teks cerita fabel. Kedua teks tersebut merupakan hasil imajinasi penulis atau cerita yang dibuat-buat oleh penulisnya. Nah, dengan membaca atau mendengarkan berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi untuk menambah wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Sekarang kita membahas tentang ciri-ciri teks berita. Kira-kira apa sih ciri-ciri dari teks berita itu? Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama. Ada faktual. Jadi faktual di sini maksudnya suatu peristiwa atau kejadian yang dilaporkan benar-benar terjadi, bukan rekayasa. Yang kedua, ada aktual. Aktual di sini maksudnya suatu peristiwa yang disampaikan itu harus benar-benar baru, yang terkini atau yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Yang ketiga, ada menarik. Nah, peristiwa yang diangkat menjadi sebuah berita di media massa harus mampu menimbulkan rasa ingin tahu dan membuat masyarakat itu tertarik untuk menyimak isi berita. Misalnya, berita-berita yang sifatnya menghibur, yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yang aneh, dan lain-lain. Sekarang kita ke ciri yang keempat, ada sistematis dan lengkap. Jadi informasi yang disajikan itu harus informasi yang lengkap. Tidak ada informasi yang disembunyikan atau informasi yang dikurangi, serta harus disajikan sesuai dengan kronologis peristiwanya, mulai dari awal sampai akhir peristiwa itu. Yang kelima, ada seimbang. Seimbang di sini maksudnya informasi yang disampaikan lagi-lagi harus sesuai dengan fakta dan tidak boleh seorang penulis berita itu menyudutkan salah satu pihak yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Yang terakhir, ada komunikatif. Jadi seorang penulis berita harus mampu menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami ketika menulis berita atau menyampaikan berita kepada masyarakat. Jangan menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami. Jenis-jenis teks berita. Jenis teks berita dibagi menjadi 5. Yang pertama ada berita langsung, yang kedua berita mendalam, yang ketiga berita penyelidikan, yang keempat berita interpretasi, dan yang terakhir adalah berita opini. Kita akan bahas jenis teks berita yang pertama, berita langsung. Berita langsung adalah berita yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yang ditulis secara ringkas, lugas, dan menarik. Berita langsung disebut juga straight news. Jenis berita ini biasanya terletak di halaman depan surat kabar atau di headline news-nya. Contohnya yang terjadi beberapa bulan yang lalu, yaitu ketika munculnya kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia sempat menjadi trending topik di media massa. Yang kedua, ada berita mendalam. Berita mendalam di sini maksudnya suatu peristiwa atau kejadian yang dikupas secara lebih mendalam. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi lebih jelas tentang peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, ada berita penyelidikan. Berita yang disusun atau diolah berdasarkan penyelidikan yang lebih lanjut melalui berbagai sumber yang kompeten.
Tujuannya mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi yang belum disampaikan kepada halayak atau kepada masyarakat. Jadi memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Misalnya, berita tentang hasil investigasi Kementerian Pertanian mengenai kontaminasi listeria pada jamur enoki asal Korea Selatan. Kita ke jenis teks berita yang keempat, yaitu berita interpretasi. Jadi berita interpretasi ini sebenarnya pengembangan dari berita langsung. Tadi kan sudah dibahas bahwa berita langsung itu ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik. Nah, kalau berita interpretasi ini, kalian harus mengembangkannya. Kalian harus mengembangkan berita ini lebih luas daripada berita langsung, sehingga beberapa informasi tambahan dimasukkanlah ke dalam berita interpretasi ini. Misalnya, informasi tambahannya itu seperti pendapat-pendapat para ahli boleh dimasukkan, atau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai masalah yang terjadi. Sekarang kita ke berita yang terakhir, berita opini. Jadi berita opini ini berisi tentang pendapat-pendapat para ahli atau para pengamat saja mengenai peristiwa yang dibahas. Kita ke pembahasan yang terakhir mengenai unsur-unsur teks berita. Ingat, unsur-unsur teks berita itu ada 5W plus 1H. Apa saja nih yang 5W plus 1H? Yang pertama, ada what, apa. Nah, unsur yang pertama ini menjelaskan apa sih peristiwa yang terjadi atau apa peristiwa yang akan diberitakan. Nah, yang kedua ada where, di mana, menjelaskan tentang di mana peristiwa itu terjadi, merujuk ke tempat kejadian peristiwa. Yang ketiga ada when, kapan. Unsur yang ketiga ini menjelaskan